Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Dua biro travel umroh ditutup Kementerian Agama Kota Padang. Polisi tangkap pencuri yang buron selama 2 bulan. Kejulasi, wisata khusus untuk edukasi bidang peternakan. Kementerian Agama Kota Padang menutup operasional 2 biro travel umroh karena tidak mempunyai izin. Keduanya berada di Kota Padang dan baru beroperasi tahun ini. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kasus penipuan yang merugikan calon jamaah umroh. Kemenak Kota Padang mengatakan, hingga saat ini pihaknya terus mengawasi biro travel yang ada di Kota Padang dengan ketat. Henry Yazid, Kasih Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kota Padang mengatakan, saat ini terdapat 14 biro haji dan umroh di Kota Padang. Di Sumatera Barat sendiri, terdapat 31 biro yang telah beroperasi. Sejak Januari lalu, biro travel tersebut telah memberangkatkan lebih dari 8.000 jamaah untuk berumroh. Ada beberapa biro perjalanan yang sudah kita awasi dan sampai saat sekarang ketika kita temui langsung di lapangan, itu memang dia tidak mempunyai izin operasional. Langsung kita ke tempat biro perjalanan itu, dan akhirnya besok dia tutup sendiri karena sudah menyalahi aturan. Total berapa itu Pak? Kemarin baru dua biro perjalanan yang secara resmi kita turun. Bagi warga yang ingin menggunakan jasa travel biro untuk beribadah ke Tanah Suci, ada baiknya mencari informasi ke kantor Kementerian Agama Kota Padang tentang izin travel biro yang bersangkutan agar terhindar dari penipuan. Robi Ham melaporkan dari Padang. Dampak kenaikan harga kebutuhan bahan pokok yang memberatkan menjadi penyebab warga di Mentawai memanfaatkan lahan kosong untuk menanam cabai di Tua Pejat. Selama ini pasokan kebutuhan bahan pokok di Kepulauan Mentawai masih didatangkan dari Padang. Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, warga mulai beraktivitas menanam cabai di pekarangan rumah dan di beberapa lahan yang kosong. Bibit cabai ini disediakan pemerintah. Jika berminat, warga bisa mengajukan permohonan dan memperoleh bibit cabai sebanyak 20 batang. Ini menjadi kegiatan yang rutin, jadi anak-anak wajiblah mengisi hari-hari dengan kegiatan-kegiatan berkebun. Kita mau merubah kebiasaan orang bertani di sini, itu sudah susah, jadi kita harus mulai dari anak-anak. Ya, saya bersyukur juga karena kita kerjakan ini, tidak kerjakan sendiri karena didampingi terus sama penyuluh pertanian. Nah, memang tantangan kita di sini berat, tanahnya keras, terus tanah ini tidak menyimpan air. Selain memberikan bibit, pemerintah kabupaten juga menyediakan pupuk untuk tanaman tersebut. Tak hanya itu, pemerintah juga menyiagakan petugas pertanian lapangan untuk memantau cabai-cabai yang ditanam warga. Sejatinya, mengajak warga untuk bertani harus dilakukan pemerintah Mentawai sejak 1 dekade yang lalu, agar kebutuhan pangan warganya tak lagi bergantung dari luar. Tak hanya itu, pemerintah juga harus menggalakkan warganya untuk beternak. Selama ini, penduduk asli Mentawai mengandalkan hutan sekitar sebagai sumber pangannya. Sedangkan ribuan pendatang yang berdomisili di Mentawai memenuhi kebutuhan pangannya dari daerah asal. Kebiasaan membawa serta bahan pangan dari daerah asal berkembang menjadi budaya. Maka tak mengherankan, di usianya yang mencapai 23 tahun, hampir 100% kebutuhan pangan warga Mentawai didatangkan dari Padang. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai. Perempuan dan anak adalah 2 kelompok manusia yang rentan menjadi sasaran tindak kejahatan dan kekerasan.
di Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman. Dua daerah yang bertetangga ini, laporan kasus kekerasan terhadap anak ataupun perempuan selalu meningkat setiap tahun. Laporan terakhir diterima Polresta Pariaman minggu lalu, seorang murid sekolah dasar nyaris menjadi korban pemerkosaan oleh seorang penggali pasir. Beruntung korban berhasil melepaskan diri setelah menggigit tangan pelaku sekuat tenaga. Percobaan perkosaan tersebut hanya satu dari belasan kasus lainnya yang terjadi di kedua daerah yang masih serumpun ini. Dari data Rumah Perlindungan Sosial Anak, di Kota Pariaman sepanjang tahun 2022 ini saja, terjadi 11 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 2 kasus kekerasan terhadap anak. Sedangkan di Kabupaten Padang Pariaman, 16 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 12 kasus kekerasan terhadap anak. Kalau untuk kekerasan perempuan ada 11, untuk anak 2. Kalau untuk Padang Pariaman? Kalau Padang Pariaman meningkat sekali, sangat tajam. Kita sudah menangani Padang Pariaman untuk perempuan ada 16 kasus. Untuk korban kekerasan anak ada 12 kasus. Anggota DPR RI mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat di Kota Pariaman untuk membahas masalah ini. Menurutnya, kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi tanggung jawab bersama para tokoh masyarakat, pemerintah daerah, bahkan media massa. Tetapi kalau misalnya ada kawan-kawan wartawan yang menemukan kasus yang demikian, ya mari kita sama-sama, artinya kita minta kepada pemerintah daerah tersebut, ya, yang mana pemerintah daerah yang mana artinya yang mengabaikan pemberdayaan perempuan atau yang mengabaikan perlindungan terhadap anak. Selama tahun 2021, Rumah Perlindungan Sosial dan Anak Pariaman mencatat terjadi 19 kasus kekerasan perempuan dan anak di Kota Pariaman, sedangkan di Kabupaten Padang Pariaman 52 kasus. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Siapa sangka aneka bahan bekas bisa menjadi busana yang unik dan menarik. Ini dia puluhan peserta dari berbagai sekolah di Pasaman Barat menyulap bahan bekas menjadi busana, lalu ditampilkan di depan umum. Berbagai bahan digunakan dalam peragaan busana pemilihan Duta Adya Raja Dipa, mulai dari plastik, sendok plastik, karton, karung, mantel, bahkan ada juga yang menggunakan koran hingga tikar pandan. Berbagai macam tema dibuat peserta, mulai dari bunga lotus, kapal, rumah adat, ratu, dan tema lainnya yang menarik. Menurut salah seorang peserta, barang bekas yang tidak layak pakai ternyata bisa diolah menjadi busana yang menarik. Selain bisa mendaur ulang barang bekas, kegiatan ini juga bisa mengurangi sampah. Dari plastik sama bahan dasarnya dari kardus, Kak. Tapi persiapan cuma 1 minggu, Kak. Karena plastik tuh payah untuk ditimbun. Bahkan taruh di dalam tanah pun payah untuk jadi kalau dibakar pun simulasi udara pun tercemar. Jadinya bisa didaur ulang kembali, Kak. Peserta lainnya mengatakan berbagai persiapan dilakukan peserta bersama tim selama 1 minggu hingga 1 bulan. Temanya gampang. Bahannya ada plastik, ada sendok juga, dari koran, ada dari kardus. Lebih 1 bulan. Dari Udep Mansurati. Temanya adalah buah gadang. Bahan-bahannya ada dari kertas karton, botol aqua, sama mantel. Peserta lainnya mengatakan berbagai persiapan dilakukan peserta bersama tim selama 1 minggu hingga 1 bulan. Peserta berharap busana yang mereka rancang bisa memotivasi muda-mudi untuk mendaur ulang barang bekas sehingga bisa digunakan dan mengurangi pencemaran lingkungan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.